Adik-adik pernah dengar kata virus? Pada kesempatan kali ini kakak akan banyak cerita tentang virus. Virus berasal dari bahasa Latin yang artinya racun. Penemuan virus dimulai ketika seorang ilmuwan Jerman, Adolf Meyer, pada tahun 1883 melakukan penelitian tentang penyakit mozaik pada tembakau. Meyer menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit mozaik ke tembakau yang sehat. Kemudian, tumbuhan tembakau tersebut akan mengalami kekerdilan dan muncul belang-belang pada warna daun. Meyer menganggap bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Pada tahun 1892, ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky menguji kembali penelitian Meyer. Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri. Namun, filtrat yang didapat tetap menyebabkan tanaman tembakau yang sehat tertular oleh penyakit mozaik. Ivanovsky juga menduga bahwa penyakit mozaik tembakau disebabkan oleh suatu bakteri yang berukuran sangat kecil atau bakteri tersebut memproduksi racun yang dapat melewati saringan. Beberapa tahun kemudian, Martinus Beijering melakukan penelitian yang sama dengan Ivanovsky. Beijering beranggapan bahwa ada agen penginfeksi yang bereproduksi dan menyerang tembakau tersebut. Namun, dia menduga agen penginfeksi tersebut berbeda dengan bakteri karena tidak dapat diperbanyak di medium agar. Hipotesisnya diperkuat oleh penelitian Wendell Stanley, ilmuwan Amerika yang dapat mengkristalkan agen penginfeksi tersebut, yaitu tobacco mosaic virus. Virus tidak dapat dikelompokkan sebagai sel karena virus tidak memiliki nukleus dan sitoplasma. Virus dapat dikatakan sebagai benda mati dan benda hidup. Virus dikatakan sebagai benda hidup ketika berada di dalam sel inang dan bereproduksi. Sedangkan sebagai benda mati, virus disebut virion. Virion adalah kondisi ketika virus yang berada di luar sel inang hanya sebagai partikel mikroskopis yang dapat mengkristal. Nah, berikutnya kita coba pahami ciri dan struktur virus. Ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri dan sifat yang membedakannya dari organisme lain, yaitu virus hanya memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Berukuran sangat kecil sekitar 20 sampai 300 nanometer. Virus tidak dapat bereproduksi di luar sel inang. Virus bersifat parasit obligat dan virus dapat dikristalkan. Bentuk virus memiliki banyak variasi, ada yang bulat, batang, polihedral, oval, dan ada yang seperti huruf T. Virus yang berbentuk bulat, misalnya virus influenza dan HIV. Virus yang berbentuk batang, contohnya tobacco mosaic virus. Sedangkan virus yang berbentuk oval, misalnya rabies virus. Virus memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus pada umumnya terdiri dari asam nukleat dan selubung protein atau kapsid. Gabungan asam nukleat dan kapsid disebut nukleokapsid. Asam nukleat virus hanya terdiri dari DNA saja atau RNA saja dengan bentuk rantai tunggal maupun rantai ganda. Contoh virus DNA adalah virus cacar. Sedangkan contoh virus RNA adalah virus influenza dan HIV. Kapsid adalah pembungkus asam nukleat yang tersusun dari subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid dapat berbentuk heliks maupun polihedral. Virus polihedral memiliki bagian tambahan yaitu selubung ekor,
lempeng dasar, dan serabut ekor yang berfungsi untuk melekat pada sel yang diinfeksinya. Beberapa virus seperti virus influenza, virus HIV, dan virus herpes memiliki sampul atau envelope yang tersusun dari lipid dan glikoprotein. Virus yang tidak memiliki sampul disebut dengan virus telanjang. Virus hanya dapat bereproduksi ketika berada di dalam sel organisme lain. Virus hidup secara parasit dalam inang berupa bakteri, mikroorganisme eukariot, tumbuhan, hewan, serta manusia. Cara reproduksi virus dibagi menjadi dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik terjadi apabila partikel virus keluar dari sel inang dengan cara memecahkan sel tersebut dan menyebabkan sel inang mati. Tahapan reproduksi virus pada siklus litik dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Tahap absorpsi. Tahap absorpsi adalah tahapan ketika partikel virus melekat pada sel inang yang akan diinfeksi. Tempat pelekatan terjadi di membran sel inang yang memiliki protein reseptor yang mengenali virus. Tahap penetrasi. Tahap penetrasi adalah tahapan ketika materi genetik virus dimasukkan ke dalam sitoplasma sel inang. Tahap sintesis. Tahap sintesis adalah tahapan ketika sel inang telah dikendalikan oleh virus untuk mensintesis dan memperbanyak komponen penyusun virus. Tahap perakitan. Tahap perakitan adalah tahap penyusunan komponen-komponen virus menjadi partikel virus yang utuh. Tahap lisis. Tahap lisis adalah tahap ketika partikel virus keluar dari sel inang dengan merusak sel tersebut. Pada siklus lisogenik, materi genetik virus disisipkan pada materi genetik sel inang yang kemudian mengalami replikasi saat pembelahan sel inang. Materi genetik virus kemudian diwariskan ke sel-sel anakan hasil pembelahan tanpa menyebabkan lisis pada sel inang. Tahap absorpsi dan penetrasi pada siklus lisogenik sama dengan pada siklus litik. Tahap penggabungan. Tahap penggabungan antara materi genetik virus dan materi genetik sel inang. Tahap pembelahan. Materi genetik yang telah bergabung kemudian mengalami replikasi dan diwariskan pada sel anakan hasil pembelahan sel inang. Dalam kehidupan, virus dapat menyebabkan penyakit berbahaya antara lain polio. Virus polio menyerang sel-sel sistem syaraf pusat dan mengakibatkan kelumpuhan. Cacar. Penyakit cacar adalah measles virus atau pox virus yang menyerang sel kulit dan menimbulkan gejala awal seperti demam, kemudian muncul luka cacar di seluruh tubuh. Rabies. Penyakit rabies disebabkan oleh rhabdovirus. Virus ini dapat menginfeksi anjing, monyet, kucing, dan juga manusia. Virus ini menyerang sistem syaraf pusat sehingga menimbulkan gejala hidrofobia, gelisah, agresif, dan lumpuh. Ebola. Penyakit Ebola adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh Ebola virus. Virus Ebola menyerang sistem pertahanan tubuh dengan gejala demam yang disertai pendarahan. Hepatitis. Virus hepatitis menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan gejala perut membesar dan tubuh berwarna kuning. Demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh dengue virus yang menginfeksi manusia melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh
influenza virus yang menyerang sel-sel saluran pernapasan bagian atas. Gondong. Penyakit gondong disebabkan oleh mumps virus yang menyerang sel-sel kelenjar ludah sehingga menimbulkan bengkak di belakang telinga. AIDS disebabkan oleh HIV yang menyerang sel-sel limfosit T sehingga menurunkan kekebalan tubuh. Herpes genitalia. Herpes genitalia disebabkan oleh herpes simplex virus yang menyerang membran mukus di mulut, kulit, dan alat kelamin. Gejala penyakit herpes adalah munculnya rasa gatal dan bintil-bintil seperti luka melepuh. Rubella. Penyakit rubella dikenal juga dengan istilah campak Jerman. Virus rubella kebanyakan menyerang anak-anak dibandingkan orang dewasa, dengan gejala muncul ruam pada kulit. Selain menyerang manusia, virus juga patogen pada hewan dan pada tumbuhan. Beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan adalah polima, penyebab tumor pada hewan, RSV, penyebab kanker pada ayam, rhabdovirus, penyebab rabies pada vertebrata, tetelo pada ayam atau NCD, penyakit kuku dan mulut pada ternak seperti sapi dan kambing. Virus patogen pada tumbuhan misalnya virus mozaik, penyebab penyakit mozaik pada tembakau, CVPD, penyebab penyakit pada jeruk, virus tungro, penyebab penyakit pada padi, vektornya adalah wereng hijau dan wereng coklat. Selain itu, virus juga dapat dimanfaatkan untuk membuat antitoksin, melemahkan bakteri, dan juga untuk reproduksi vaksin. Nah, demikian cerita kakak tentang virus. Semoga kalian bisa memahami tentang apa yang dinamakan virus. Untuk menguji pemahaman kalian tentang virus, silakan jawab beberapa pertanyaan yang kakak sampaikan. Pertanyaan pertama, virus dianggap sebagai benda mati karena titik-titik. A. Dapat bereproduksi di dalam sel hidup. B. Memiliki asam nukleat. C. Memiliki kapsid. D. Dapat melewati saringan bakteri. Atau E. Dapat dikristalkan. Tepat, jawaban yang benar adalah E. Dapat dikristalkan. Pertanyaan kedua, bakteriofag adalah istilah untuk virus yang menyerang titik-titik. A. Manusia. B. Manusia dan bakteri. C. Hewan. D. Bakteri. E. Tumbuhan. Tepat sekali. Jawaban yang benar adalah D. Bakteriofag merupakan sebutan untuk virus yang menyerang bakteri. Pertanyaan nomor 3. Kapsid pada virus tersusun dari senyawa titik-titik. A. Protein. B. Fosfat. C. Karbohidrat. D. Glukosa. E. Lipid. Tepat sekali. Jawaban yang benar adalah A. Kapsid pada virus merupakan kumpulan kapsomer, yaitu senyawa protein. Nah, kakak rasa kalian sudah cukup memahami tentang virus. Selanjutnya kita akan belajar topik-topik lain pada podcast mendatang. Sampai jumpa.